Assalamualaikum. Kali ini saya bersama Beng Beng. Nah, Mas Beng Beng ini adalah pakar goes unsupported. Mas Beng Beng ini nama aslinya Bambang Anggorojati. Nah, beberapa waktu yang lalu atau dikatakan 2 bulan yang lalu kita bisa melihat pada konten Riaris itu di akhir bulan Desember sekitar tanggal 24 Beng Beng ini melakukan Rafa Festive. Pada awalnya ketemu saya di Patok itu janjinya cuma 400 kilo janjinya, tetapi ternyata bablas sampai 500 kilo. Jadi hari pertama sudah langsung goal. Pada berikutnya ya sekitar selisih hampir 3 minggu 1 bulan, Beng Beng ini melakukan lagi audak 600 kilo. Dan Beng Beng ini finish pertama kali tidak tidur menyelesaikan 600 kilo dengan 30 jam. Benar? Benar, Pak. Ini spesial. Jadi Beng Beng ini, Bambang Anggorojati ini memang spesial unsupported. Kali ini kami mau sedikit membahas tentang event yang sebentar lagi akan digelar oleh Asita. Asita ini adalah agen tour and travel. Asita ini mengadakan acara AVC atau Asita Volcano Cycling. Asita Volcano Cycling ini menempuh jarak 200 km unsupported. Nah, kali ini saya mau berbincang-bincang dengan ahlinya, pakarnya unsupported. Menurut Beng Beng, event ini gimana? Secara ringkasnya. Ya bagus sih untuk untuk mencoba sepedaan unsupported pertama kali, mungkin untuk mencoba 200 kilo pertama kali. Jaraknya juga nggak terlalu jauh, elevasinya juga nggak terlalu tinggi, terus rutenya lewat Jawa Tengah. Itu menurutku bagus sih, Pak. Bagus ya, jadi bagus untuk ini, untuk pertama kali goes jarak jauh gitu, Pak. Jadi di AVC 2022 itu nanti kan kita bisa melihat di brosurnya ada 3 pit stop. Ya. Pit stop pertama di Magelang. Ya. Pit stop kedua di Solotigo. Ya. Pit stop ketiga di Kartosuro. Menurut Beng Beng, jarak antar pit stop itu mempengaruhi tidak untuk 200 kilo itu? Sebenarnya secara fisik tuh nggak mempengaruhi kalau jarak checkpoint itu. Yang mempengaruhi itu kalau kita berhentinya kelamaan berhenti itu pengaruh, karena itu goesnya unsupported, terus ada batasan waktunya. Nah, itu pengaruh untuk waktu berhentinya. Jadi mungkin untuk checkpoint mungkin bisa jadi secukupnya, berhenti secukupnya, makan secukupnya, ngisi air gitu, langsung berangkat lagi gitu. Idealnya untuk pit stop itu berhentinya kira-kira berapa menit? Idealnya itu kalau nggak makan besar itu 10 menit, 15 menit itu udah cukup. Bensinnya tetap panas. Ya, nah, ini nggak terlalu lama berhenti kan, kalau lama berhenti malah ini terlalu enak, sikilnya adem. Ya, nah, kaki dingin. Ini jadi catatan penting bagi yang melakukan besok acara AVC ini. Perlu diperhatikan bahwa di pit stop jangan terlalu lama untuk istirahat ya. Jadi kondisinya tetap panas kakinya. Lalu untuk berikutnya keamanan juga situasi jalan raya gimana? Untuk Jogja, Magelang, Solotigo, Kartosuro. Untuk rutenya sih relatif naik turun ya, Pak. Itu kebanyakan naik turun, rolling. Dan itu jalur utama, kebanyakan kendaraan besar, ya harus hati-hati untuk di jalannya, jangan buat peloton gitu. Kan namanya juga goes unsupported ya, mandiri lah istilahnya, Pak. Mandiri terus
ini kalau bisa estimasi waktu. Jadi estimasi waktu ketika gue sendiri 100 kilo itu berapa jam, 50 kilo itu berapa jam dengan kondisi jalan yang naik turun gitu Pak. Jadi ada estimasi waktunya kalau kita itu wah aku kurang 50 kilo. Jadi estimasi waktuku itu kurang berapa gitu Pak. Jadi tahulah itu kan sendiri-sendiri kapasitasnya. Kalau kita lihat di brosurnya FEC itu dalam 200 kilo yang akan ditempuh besok maksimal timingnya 13,5 jam. Iya, 13,5 jam. 13,5 jam. Jadi kita besok start itu ada di Hotel Alana, ya. Monjali. Ya. Kemudian dari sana kita berangkat ke utara. Cuman yang perlu masukan juga dari mulai Magelang Secang Kopi Eva itu kan jalannya rolling naik turun. Rolling naik turun. Itu idealnya bagaimana? Atau santai atau itu ini Pak. Jadi pemilihan gear itu berpengaruh. Jadi untuk berat sama ringannya itu berpengaruh. Jadi yang tahu kondisinya kan kita. Misal terlalu ringan nanti capek juga, RPM-nya kenceng. Terlalu berat, nekennya juga terlalu ini capeknya cepat gitu. Jadi harus tahu putaran kakinya sendiri-sendiri. Jadi istilahnya speednya itu nggak terlalu nge-push sama nggak terlalu kenceng RPM-nya. Ya. Jadi kalau kita melihat rutenya memang menarik ya. Jadi dari start Alana menuju ke Magelang Slotigo melewati Kopi Eva itu cenderung naik. Ya, cenderung dan naik. Elevasinya sampai 1.800. Ya. Nah, nanti kalau sudah sampai Slotigo Kartosuro itu juga naik juga Pak. Naik rolling, tapi banyak turunnya. Iya. Nah, habis Slotigo itu banyakan turunnya. Ya, turunnya. Kemudian untuk Kartosuro Jogja itu multi flat. Flat. Nah, para viewer semua juga teman-teman yang mau ikut 200 kg ini sebuah tantangan yang menarik ya. Iya. Menarik dan kita bisa mengikuti sambil mencari kepuasannya. Iya. Menurut Beng Beng gimana? Kalau kita goes 200 kilo di AVC ini? Menurut saya sih gini ya Pak. 200 kilo 13,5 jam. Ya. Itu kan hitungan average speednya itu sekitar 15,5 kalau tanpa berhenti. km per jam. Kalau tanpa berhenti, itu waktunya dapatnya 13,5 jam. Otomatis kan kalau kita average speed 25 gitu masuk. Kita bisa berhenti lama gitu. Jadi hitung-hitungan average speed itu juga berpengaruh. Jadi misal kita sampai Magelang average speed masih 26, 27 gitu kan kita bisa berhenti lama. Jadi estimasi average speed juga berpengaruh. Terus kalau misal kapasitasnya baru mencoba 200 kilo pertama kali, terus estimasi finishnya malam, diusahakan bawa lampu. Soalnya ini jalan raya semua, jalan banyak kendaraan besar gitu, bawa lampu depan belakang buat penanda aja istilahnya. Kalau estimasi waktunya sampainya setelah maghrib. Kalau disebutkan di brosur, ya, itu sepedanya kan tidak road bike, ya, ada MTB, ya, ada Sally, ya, ada gravel. Ya. Itu untuk idealnya apa? Semua bisa ya? Semua bisa. Cuma harus menjaga. Bener, sama ini Pak. Kemarin aja yang sepedaan jarak jauh yang kemarin nomor 2-nya Mas Sally Pak. Sally? Iya, Sally. Nomor 2, nomor 3 ada Sally. Jadi yang Auda kemarin. Iya, sepedanya itu ya kalau menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Yang penting rajin sepedaannya. Sama ini. Tahulah kapasitasnya Pak, sama semangat untuk mencoba 200 kilonya itu Pak. Rutenya. Cukup menarik teman-teman untuk dicoba. Jadi event AVC ini Asita Volcano Cycling 200 km 2022 ini cukup menarik, cukup menantang. Dari pakar unsupported nih Beng Beng ini menyampaikan banyak hal tentang AVC yang bisa kita jadikan patokan. Lalu sedikit, kira-kira bekal apa yang harus kita bawa? Dan bekal itu tidak memberatkan rider.
Kalau sepengalaman saya kemarin tuh bawanya tuh yang ringan-ringan Pak, kayak ada madu stick atau madu saset gitu Pak. Madu saset. Mungkin Madu bisa bawa vitamin, terus bawa energy bar mungkin yang ada kafeinnya itu Pak, buat kalau ngantuk di jalan. Terus bisa ini juga energi bar yang padat itu kayak roti gitu Pak, itu bisa juga yang ringan-ringan. Terus cemilan mungkin permen-permen gitu kan, nambah gula gitu Pak. Oh, jadi lebih banyak di makanan ringan. Iya, makanan ringan. Kalau saya sih pengalamannya kalau makan berat malah cepet ngantuk Pak. Cepet ngantuk. Lalu untuk tools apa yang nggak perlu dibawa? Ya, yang tools yang wajib sih toolkit untuk benerin sepeda sendiri, terus kompa kecil gitu Pak, paling enggak, terus ban dalam. Ban serep. Ban dalam. Ban luarnya sih kalau sebelum acara dicek dulu. Cek dulu. Lalu untuk mantau tipis apa perlu bawa? Untuk estimasi hujan sih sebaiknya bawa tipis ya. Bawa tipis aja. Bawa yang kecil yang bisa masuk kantong lah Pak. Barang-barang itu sebaiknya kita bawa di jersey dengan tas atau kita ikatkan di frame sepeda. Kalau saya lihat yang beng-beng kan banyaknya diikat di sepeda ya, dengan tas itu. Ya lebih baik di tas sih Pak. Kalau kapasitasnya jersey kan cuma 3 kantong ya Pak. 3 kantong. Ada tambahan mungkin di jersey, di paddingnya ada kantong 2, mungkin bisa lebih praktis juga untuk bawa-bawanya. Lebih baik di tas sih Pak. Di tas diikat di frame. Ya di frame. Tas sepeda lah. Sekarang banyak tas sepeda Pak. Banyak tas sepeda. Demikian teman-teman, sedikit tentang event AVC 200 km 2022 yang insya Allah besok akan start dari Hotel Alana Monjali ke utara menuju Magelang, Secang, Solotigo, lalu turun. Ada checkpoint bayangannya itu Pak. Maksudnya? Jadi kan di dekat Magelang nanti ada di dekat Artos itu hotel checkpoint pertama. Kedua di Salatiga. Betul. Ketiga di Kartosuro. Betul. Ada satu lagi checkpoint itu Bayangan. Jadi kalau bisa ngikutin rutenya aja, jangan motong rute. Gitu. Jadi ngikuti sesuai aturannya. Ya. Asita. Ya, nanti ada mapsnya itu Pak. Ada lagi yang perlu disampaikan sedikit pesannya sih jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngepush mau kenceng terus mau finish pertama, sesuaiin aja kecepatannya dengan biasanya kita sepedaan. Jadi tahu kondisi sendiri, tahu kapasitasnya sendiri, terus tahu kapan harus berhenti. Jadi makan sebelum lapar, minum sebelum haus, berhenti sebelum capek gitu aja. Ini dia tips dan saran dari Beng-Beng. Yang perlu kita ingat bahwa 200 km kalau waktu tempuhnya maksimal 13 jam, 13,5 jam, maka average yang disampaikan Beng-Beng itu harus lebih dari 15,5 km per jam. Itu yang paling diingat. Karena selepas dari itu pasti lebih dari 13,5 jam dan kita tidak lolos. Jadi targetnya itu aja, cuma ringan. Selama kita bisa stabil pada average speed 15,5 km per jam, maka kita akan lolos. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, ada kurang dan tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.